bentuk kalian, surah kalian. Namun yang Allah lihat adalah hati kalian. Dan dalam riwayat yang lain, yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal kalian. Dan riwayat yang kedua ini memperkuat dan memperkomplit ya, menyempurnakan hadis ini. Hadirin yang Allah muliakan, ini adalah hadis yang luar biasa. Hadis yang luar biasa. Allah tidak melihat jasad kalian, fisik kalian, bentuk kalian. Namun yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal-amal kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudaraku yang Allah muliakan, dan sebelum kita masuk ke hadis ini saja, kita langsung diuji sama Allah Subhanahu wa taala dalam forum ini. Lagi-lagi terjadi kendala dan saya rasa cukup rekor ya. Kita baru start tadi jam 5.48. Itu rekor di kendala kita di majelis pagi dan petang ini. Tapi bukankah kendala di atas itu lagi-lagi adalah kendala yang sekaligus edukasi dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mengantarkan kita kepada kesabaran, kepada istighfar, kepada memohon ampun kepada Rabbul Alamin. Karena Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu karena atau ada andil dari kekhilafan dan kesalahan kalian. Surat Asy-Syura ayat 30. Nah, apakah hati kita bergerak ke sana? Atau justru kita menyalahkan pihak lain? Dan apakah kita mau menggerakkan hati kita untuk bersabar ketika menghadapi kendala seperti ini? Lalu mengefektifkan waktu dengan amalan-amalan yang lain dan terus berjuang. Karena itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ketika kita memasuk hadis ini secara teori, Allah awali dengan praktek. Dan seringkali demikian dalam kehidupan. Betapa banyak kita nggak tahu teorinya, tapi prakteknya udah bisa. Tapi prakteknya sudah bisa. Bukan langsung simsalabim bisa, tapi ada pihak-pihak yang mengajarkan kita prakteknya tanpa membahas teorinya secara detail. Ya itulah kehidupan. Dan semoga kita bisa ambil ibrah. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah memperjuangkan dan tetap semangat walaupun ada kendala. Dan disitulah ujiannya, disitulah seninya, disitulah kita mainkan hati kita. Sebagaimana hadis ini, Allah tidak melihat bentuk kalian, nggak lihat fisik kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Hatinya sabar apa enggak ketika ada kendala, dan tetap beramal apa enggak, gitu kan? Tetap beramal apa enggak nih? Apa kita tidur-tiduran, ngobrol, atau nggak jelas, atau menghayal, atau tetap beramal? Kita baca zikir pagi, kita baca Quran, sambil kita coba-coba terus, mungkin ada link yang berbeda. Ini ganti link nggak sih? Iya, ganti link, jadi kan ribet, jadi 3 kali ganti link, jadi udah masuk, ganti lagi, terus masuk lagi, ganti lagi, masuk, ganti, oh nggak ganti, oke ini yang ketiga. Tapi cukup membuat orang yang nggak punya kesabaran dalam hatinya
atau orang yang hatinya nggak punya mental berjuang, itu udah deh, nggak usah deh. Jadi langsung ya, kemarin kita belajar Sa'ad bin Abi Waqqas gimana ketika gagal maju lagi, lalu percobaan ketiga berhasil, pagi ini masuk, gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, dan alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Dan kita nggak tahu sampai kapan, tapi ini kita berjuang aja. Kita nggak mengatakan pasti lancar sampai habis, tapi kita berhusnudzon kepada Rabbul Alamin. Dan kalaupun ada kendala lagi, itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita coba memainkan pola tersebut dengan segala keterbatasan kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan kenapa saya angkat ini? Karena sekali lagi ini miniatur kehidupan kan. Ini miniatur kehidupan. Kalau kita nggak bisa ngadapin kendala-kendala seperti ini, maka itulah potret kita sebenarnya. Ketika kita menghadapi problematika dalam kehidupan kita akan gampang nyerah, kita akan gampang mundur, kita akan down, kita akan jadi Mister Panik atau Miss Panik gitu ya. Kita akan galau, kita akan parnoan dan lain sebagainya. Itu bukan akhlak seorang mukmin. Oleh karena itu, kita sedang bersama Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, maka bersikaplah dan berusahalah menjadi orang-orang soleh tersebut. Dan semoga Allah kasih taufik kepada kita. Iya, Sa'ad bin Waqqas berhasil di percobaan ketiga, dan kita jelaskan kemarin harus punya mental fight, hati yang berani berjuang. Dan pagi hari ini, alhamdulillah, Allah bisa membuat kita memulai di percobaan ketiga sampai waktu yang Allah takdirkan kepada kita. Terus sabar, terus berjuang, dan insyaallah wal aqibatu lil muttaqin, dan endingnya pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Ya saudaraku yang Allah muliakan, kita masuk ke hadis Abu Hurairah. Dan sebagaimana biasa, kita perlu berkenalan dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini kepada kita. Karena berkenalan dengan para sahabat itu selalu memberikan momen-momen berharga bagi kita. Abu Hurairah, nama yang sudah tidak asing lagi. Abu Hurairah adalah kunyah. Dan sebagaimana kita sudah jelaskan apa arti kunyah ya. Dan kunyah beliau lebih populer dari nama asli beliau. Banyak orang nggak tahu siapa nama Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah. Bukan. Abu Hurairah itu bukan nama asli, itu nama kunyah. Dan kita udah bahas masalah kunyah-kunyah itu seperti gambarannya ya, gambaran umumnya di lingkungan sekolah, seorang tua murid atau wali murid dipanggil dengan nama anaknya. Anaknya namanya Ali, mamanya Ali gitu loh. Mamanya Ali kemana ya? Itu secara umum kunyah. Siapa lagi yang belum datang? Yang belum datang mamanya Ahmad. Kok tumben? Iya, beliau tuh WA saya. Katanya ada kendala dengan mobilnya. Mamanya Ahmad, mamanya Ali gitu loh. Papa dan papanya Ahmad dan lain sebagainya itu demikian, atau ibunya dan lain sebagainya. Bundanya Abdurrahman misalnya, demikian, itu kunyah. Tapi tidak letterlek seperti itu. Buktinya apa? Abu Hurairah. Ada yang tahu apa arti Hurairah? Hurairah artinya kucing. Ayahnya kucing, Abi kan ayah ya, Abu itu artinya ayah. Jadi istrinya melahirkan kucing, Ustadz? Enggak, bukan. Jadi ceritanya itu namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar secara umum demikian. Walaupun ada pembicaraan di tengah para ulama, tapi secara simpel nama beliau Abdurrahman bin Sakhar. Dan beliau diberikan kunyah Abu Hurairah, bapaknya kucing.
Kenapa? Karena pada saat beliau mengembala kambing, itu beliau suka main sama kucing. Beliau suka main sama kucing. Karena hobi sama kucing, maka dinamakanlah Abu Hurairah. Itulah bapaknya kucing. Itulah. Jadi bagi jamaah yang hobi banget sama kucing, misalnya banyak ibu-ibu suka banget sama kucing, jadi Ummu Hurairah, Masya Allah, Umi Hurairah atau Ummu Hurairah. Ya, itulah Abu Hurairah. Dan menariknya jamaah sekalian, ternyata Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang ranking pertama dalam sisi periwayatan. Dalam sisi periwayatan. Dan tidak mesti yang paling alim. Ulama mengatakan yang paling alim di tengah-tengah umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala secara keseluruhan. Tapi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW adalah Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan hadis itu 5.374 hadis. 5.374 hadis. Oleh karena itu nggak heran banyak para sahabat dan tabi'in itu generasi setelah para sahabat dan bertemu dengan para sahabat, tapi nggak bertemu dengan Nabi SAW. Jadi nggak heran ada banyak sahabat-sahabat yang lain dan para tabi'in yang meriwayatkan hadis dari beliau. Kurang lebih ada 800-an orang. Atau lebih dari 800 yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Jadi beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menariknya lagi, nggak berhenti sampai di situ. Ternyata beliau itu baru masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah atau di awal tahun ke-7 Hijriah. Di tahun pembukaan Khaybar. Artinya Nabi SAW wafat di tahun ke-10. Sedangkan hadisnya sangat banyak. Jadi startnya belakangan, tapi justru meriwayatkan hadis paling banyak dari para sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan nggak berhenti sampai di sana. Ternyata beliau bukan orang kaya. Wa kana faqiran la mala lahu wa la ahl. Beliau ini orang miskin yang nggak punya uang. Tapi justru itulah kelebihan beliau. Beliau nggak punya usaha, nggak punya toko, nggak punya hewan-hewan ternak. Tapi justru dengan kondisi demikian, beliau menggunakan kesempatan itu untuk bermulazamah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih mulazamah? Mulazamah itu menemani Nabi SAW, menempel Nabi SAW dimanapun Nabi berada. Itu bahasa hiperbolanya ya. Pokoknya di mana ada Nabi, di situ ada Abu Hurairah. Fakana ma'ahu haitsu kana. Fakana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam haitsu kana. Pokoknya Abu Hurairah selalu berusaha berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi, dikejar sama beliau. Beliau pindah, Nabi pergi lagi, dikejar sama beliau. Bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh. Wal hirsu alaih. Bersemangat banget menuntut ilmu. Dan beliau berusaha menghafal apa yang Nabi SAW sampaikan. Jadi, saudaraku yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan.
Ini yang perlu kita renungkan. Dan beliau sampaikan bahwa wa kuntu imra'an miskinan min masakini suffah. Aku ini hanya orang miskin dari orang-orang miskin ahli suffah. Ahli suffah tuh tidurnya tuh di Masjid Nabawi di belakang gitu loh. Tapi alzamu Rasulullah SAW ala mil'i batni. Tapi aku benar-benar senantiasa mendampingi Nabi SAW. Selalu berusaha bersama Nabi SAW. Inilah saudaraku yang Allah mulia, ini penting. Bahwa start yang terlambat itu bukan halangan. Bukan halangan. Start yang terlambat, kita baru dapat hidayah, kita hijrah di usia-usia yang cukup telat gitu ya, di 40 tahun atau mungkin 50 tahun atau mungkin ya 30-an tahun lah, artinya kan anak idealnya kan pas akil balik, pas belasan gitu. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya demikian ya. Tapi kalau kita benar-benar jujur sama Allah dan fight habis-habisan dan ambil setiap peluang, bahkan membuka peluang, bukan hanya mengambil tapi buka peluang, insya Allah Allah kasih jalan. Insya Allah Allah kasih jalan. Dan nggak punya uang bukan alasan, ini miskin. Jadi bayangin, start terlambat, miskin, tapi menjadi sosok yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Antum bayangin pahalanya kayak gimana Abu Hurairah. Setiap kita, ini baru ketemu sama hadis Abu Hurairah. Ini kan baru hadis pertama dalam Riyadhus Shalihin ya, dari 5374. Itu beliau dapat pahalanya. Ya Allah, beliau dapat pahalanya. Kalau yang belajar 2 orang, beliau dapat pahala 2 orang. Kalau belajar 5 orang, dapat pahala 5 orang. Kalau belajar 20 orang, dapat pahala 20 orang. Kalau belajar ribuan orang, dapat pahala ribuan orang. Jutaan orang, jutaan orang. Subhanallah. Lihat, nggak punya uang. Miskin. Miskin. Terlambat start. Dalam tanda kutip. Baru di awal tahun ke-7. 7, 8, 9, 10. Kurang lebih 4 tahun. 3-4 tahun. 7, di awal 7, 8, 9, 10. Mengalahkan periwayatan sahabat-sahabat yang lebih dulu. Kenapa? Di situ ada Nabi, di situ ada Abu Hurairah. Di situ ada Nabi, di situ ada Abu Hurairah. Itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Ini pelajaran buat kita. Dan diakui, Abdullah bin Umar tuh mengakui, ya Abu Hurairah anta kunta al-zamana. Wahai Abu Hurairah, engkau itu yang paling menempel dengan Nabi SAW, yang paling sering nemenin Nabi SAW, yang paling banyak mendampingi Nabi SAW, wa ahfadhana li hadithi, dan yang paling hafal hadis-hadis Nabi SAW. Itu kata Abdullah bin Umar. Makanya pede. Ini masalah mental. Jemput bola, kejar. Ilmu tuh dikejar, jangan nunggu. Abu Hurairah kalau nunggu udah hilang, udah terlambat, nunggu pula mau dapat apa? Inilah yang perlu kita camkan, hadirin yang Allah muliakan. Dan beliau pun orang yang rajin ibadah, bukan hanya hobi belajar aja, tapi rajin ibadah. Dan beliau salah satu fuqahanya atau pakar fikihnya sahabat Nabi SAW, dan beliau wafat di kota Madinah di tahun 57 Hijriah. 57 Hijriah. Itu tentang Abu Hurairah. Terlalu banyak memang, tapi karena kita terlambat, kita nggak punya waktu. Insya Allah nanti kita akan, kalau ketemu Abu Hurairah, kita akan ceritakan lagi tentang Abu Hurairah biidnillahi ta'ala. Tapi itu poinnya, ini berharga banget. Poinnya adalah beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, tapi ternyata masuk Islamnya baru di awal tahun ke-7,
Sedangkan Nabi wafat tahun ke-10, tapi benar-benar dimaksimalkan, benar-benar tempel, tempel, tempel. Dikejar, dikejar, dikejar. Didampingi, didampingi, didampingi. Karena mendampingi orang, orang soleh, itu luar biasa. Kita dapat ilmu banyak dari beliau. Apalagi ini mendampingi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu semua, jamaah. Ilmu semua. Ilmu semua. Makanya kalau ada peluang, kejar. Dan kalau nggak ada peluang, buka peluang tersebut. Karena kita nggak pernah tahu. Yang penting maju aja, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Kan udah 2/3 nggak bisa. Oke, setengah nggak bisa. Oke, sepertiga. Sepertiga boleh. Ini kan Abu saat maju, itu mentalnya para sahabat radhiyallahu ta'ala. Kalau kok mental kita pasif, nunggu, berharap diajak, berharap dipilih, keduluan orang. Emangnya mau masuk surga cuman kita doang? Emangnya mau masuk surga cuman kita aja? Allah kata fastabiqul khairat, berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Yang menginginkan kebaikan itu banyak, maka berlombalah. Berlombalah. Ini Abu Hurairah, Masya Allah. Sehingga ilmunya beliau sebarkan luar biasa. Ya, kita lanjutkan jamaah yang Allah muliakan. Itulah Abu Hurairah. Saudaraku yang Allah muliakan, Nabi SAW bersabda, sebagaimana yang disampaikan Abu Hurairah, Inna Allah la yanzur ila ajsamikum wa la ila suwarikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat jasmani kalian, tidak melihat jasmani kalian, dan tidak melihat bentuk kalian, tapi melihat hati kalian dan amal-amal kalian. Pelajaran yang kita petik yang pertama dari hadis ini, yang pertama adalah melihat dalam hadis ini itu artinya mahalun nazar wa mahalun nazar wa mahalul i'tibar. Sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, maksud melihat di sini adalah yang menjadi parameter i'tibar, yang menjadi parameter, yang menjadi tolak ukur. Bukan Allah nggak bisa ngeliat atau nggak melihat, sedangkan Allah itu Al-Basir, yang maha melihat, yang maha melihat. Yang maha melihat. Jadi jamaah sekalian, ini yang jadi parameter. Parameter apa? Parameter pahala. Dan al-qurbi minallahi azza wa jalla, kata para ulama. Parameter Allah berikan pahala dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan. Kedekatan, kasih sayang, dan seterusnya. Jadi melihat gitu loh. Jadi ini yang perlu kita catat. Parameternya apa sih? Tolak ukurnya apa sih? Jangan salah. Jadi melihat sebagai tolak ukur dan parameter i'tibar, kata para ulama. Agar dapat parameter pahala, parameter kedekatan dengan Allah. Dan kalau udah dekat sama Allah kan semuanya sayangnya Allah. Allah kasih keberkahan kepada kita.
Allah kasih kebaikan kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan seterusnya. Pelajaran yang berikutnya jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi mengatakan demikian untuk memberikan klarifikasi bagi setiap orang yang salah dalam menentukan parameter dalam hidupnya. Orang-orang yang terkecoh dengan berpikir yang menjadi parameter adalah kekuatan fisik atau keindahan fisik dan bentuk, sehingga mereka hanya fokus untuk memperindah, memperbaiki, menyempurnakan bentuk fisik dan jasmani mereka, dan lupa untuk memperbaiki hati dan amal soleh mereka. Yang dalam hidupnya itu benar-benar jaga kesehatan, pola hidup sehat. Benar luar biasa lah. Makanannya dijaga. Dan sekarang udah bukan mazhab 415 sempurna lagi ya. Mazhabnya udah berkembang sekarang. Olahraganya luar biasa, dietnya ketat dan sehat. Hanya mau makan dada ayam, yang lain nggak mau. Apalagi ceker sama kulit, masya Allah, itu udah paling enak padahal. Tapi nggak mau dia, nggak, saya dada aja. Sayuran buah komplit. Workoutnya rutin. Udah nggak mau minum yang manis-manis. Menghindari gula. Itu dijaga tuh. Tapi nggak sholat jamaah. Tapi nggak baca Quran. Tapi nggak zikir sama Allah. Tapi nggak punya waktu untuk menata hati. Hadirin yang Allah muliakan, ini yang ingin diluruskan oleh Nabi SAW salah satunya. Allah nggak itu bukan parameter loh gitu loh. Bukan nggak boleh, selama halal boleh, dan nanti kita jelaskan. Tapi itu sebatas, itu bukan parameter, bukan parameter. Dan sebaliknya, kalau kita bisa benar-benar ngejaga fisik kita, ngejaga tubuh kita, kenapa kita nggak punya atensi, kita nggak punya semangat, kita nggak punya perhatian untuk menjaga hati dan amal-amal soleh kita? Itu yang parameter. Kalau ini bisa, itu kenapa nggak bisa? Anda bisa workout misalnya, tapi kenapa nggak bisa sholat maghrib? Ya jam gua kalau workout itu jam 5 sampai jam 7. Ya ganti dong gitu loh. Ganti, jangan jam segitu. Kalau olahraga bisa, kenapa jaga hati, jaga sholat nggak bisa? Itu parameter. Itu parameter.
Kalau sepedahan bisa, kenapa ngaji nggak bisa? Kalau pokoknya udah lari, udah sepeda, udah nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa halang-halangin. Tapi kalau ngaji kenapa banyak excuse-nya, banyak alasannya? Ini kan parameter. Ini parameter. Tolak ukurnya ini kata para ulama. Hati dan amal. Itu bukan parameter. Itu followers aja, nanti kita jelaskan. Bukan berarti mencela, enggak. Para sahabat juga olahraga. Bahkan nggak perlu workout kayak kita, mereka aja udah aktivitasnya kan fisik semua dulu itu. Secara umum. Jadi mereka ketabuk kan, itu kalau ketabuk nggak ada olahraga ya nggak sampai, jangankan ketemu musuh, belum sampai udah mundur kita. Mereka oke, tapi mereka tahu apa parameter. Makanya tadi kan poinnya yang sebatas hanya fokus ke sini, yang treatment, yang jaga kelangsingannya, yang diet ketat, misalnya ibu-ibu, kayak bapak-bapak juga nggak apa-apa diet. Tapi intinya adalah kalau itu bisa, setengah mati. Dan itu nggak mudah loh, membentuk otot. Emangnya buat six pack gampang? Six pack itu susahnya minta ampun. Itu bisa istiqomah tuh, dijaga, semua dijaga. Six pack masa lemaknya berapa sih? Lupa saya. Intinya kan harus jaga masa lemak dan pokoknya bla bla itulah. Itu nggak mudah, itu butuh kesabaran, itu butuh istiqomah, itu harus berani mengatakan tidak, iya kan? Ditraktir makan, fast food misalnya, kan harus bilang, mohon maaf gue nggak makan. Ya udah gue ikut. Nah gitu dong, tiba-tiba dia buka kotak makannya sendiri. Oh gue makan ini aja. Enggak gue bayarin deh, enggak gue makan ini. Enggak, gue bayarin, gue makan ini. Tuh bisa nolak. Kenapa sekarang ditawarin minuman nggak bisa nolak? Itu aja bisa nolak. Demi apa? Demi otot. Bisa nolak kita. Disiplin. Nggak goyah. Nah ini ditawarin maksiat kenapa mau? Itu bisa nolak. Tapi ditawarin bangkai manusia kenapa ditelan? Loh kok bangkai? Gibah itu kan bangkai. Kita bisa mengatakan enggak. Pokoknya nggak, saya nggak mau gitu loh. Kalau pesen nggak pakai gula, nggak pakai es gitu loh. Pokoknya nggak pakai gula ya. Dikasih ini kayaknya ada gulanya. Iya dikit mas. Kan saya bilang nggak pakai gula. Sedikit mas. Ganti itu. Ganti. Harus fresh juice misalnya. Nggak boleh ada gulanya. Itu bisa tegas. Kenapa sekarang ditawarin gibah dimakan? Gibah, ngerusak hati. Gibah tuh ngerusak hati, ngerusak amal soleh. Kenapa dimakan? Kenapa nggak bisa tegas ketika meeting nabrak waktu sholat? Kita sholat, nanti. Sekarang pas waktu sholat nih. Tegas dong kita. Parameternya yang mana jamaah? Parameter yang mana nih? Itu yang Nabi kata. Bukan berarti nggak boleh. Enggak. Tapi parameternya apa? Apa yang dilihat Allah Subhanahu Wa Taala? Kita itu punya penampilan bagus, fisiknya atletis, semampai bagi perempuan, langsing, nggak ada perutnya, six pack, dada bidang. Itu yang lihat siapa? Manusia kan.
Manusia yang lihat. Kalau kita bisa, kenapa? Ini Allah yang lihat. Allah udah bilang, saya nggak lihat itunya loh ya. Bukan itu parameter saya. Yang saya perhatikan, yang saya lihat sebagai parameter, itu hati dan amal kalian. Kok nggak ada semangat itu loh. Katanya cinta kepada Allah. Katanya beriman kepada Allah. Karena katanya ingin mendekat, takarub kepada Allah. Katanya ingin mencari wajah Allah. Kan mencari wajah Allah. Allah bilang yang jadi parameter hati dan amal soleh. Subhanallah. Saudaraku yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Pelajaran yang berikutnya. Pelajaran yang berikutnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya menjaga dan menata hati. Pentingnya luar biasa. Kenapa? Karena ini parameter yang Allah lihat tuh ini. Pentingnya menata hati. Dan saudaraku yang Allah muliakan, sampai-sampai ulama kita mengatakan, sebagaimana dikatakan Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahwa wal i'tina'u bi islahil qalbi wa sifati muqaddamun ala amalil jawarih. Memperhatikan atau menaruh perhatian dalam perbaikan hati kejernihan hati dan sifat-sifat hati yang positif itu harus diprioritaskan lebih dulu dibanding amalan-amalan fisik dan anggota tubuh. Ini yang harus diprioritaskan dulu. Kata siapa? Al-Imam Qurtubi. Prioritaskan menata hati terlebih dahulu. Prioritaskan menata hati. Sebelum bicara amalan-amalan fisik. Hati dulu. Ini ulama yang bilang. Dan ulama paling tahu bagaimana memperbaiki diri. Makanya Nabi sebutkan apa? Hatimu baru dan amalan-amalanmu. Hatimu dan amal. Hati dulu disebutkan. Kenapa demikian? Bukan berarti meremehkan amal-amal anggota badan. Kan disebutkan juga sama Nabi. Hanya saja kalau hati baik, itu anggota-anggota badan akan baik. Makanya lihat apa yang dikatakan Imam Qurtubi. Kita lanjutkan. Li'anna amal al-qalbi huwal musahhihu lil a'mali asyariyah. Karena amalan-amalan hati itu yang membenarkan dan memperbaiki amalan-amalan fisik yang syar'i. Jadi kalau hati baik, sholat baik, puasa baik, zikir baik, baca Quran baik, baca Quran semangat dan seterusnya. Lisan baik. Kalau hati baik. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wahyal qalbu. Apabila atau sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging, kalau daging ini baik seluruhnya akan baik. Jasad akan baik. Kalau segumpal daging ini buruk, maka seluruh jasad akan buruk. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Jadi bukan meremehkan amalan-amalan anggota badan, nggak boleh. Tapi kalau hati baik, semua baik. Dan tidak sebaliknya. Kalau amalan fisik terlihat baik, belum tentu hati baik. Karena bisa jadi riya, bisa jadi munafik, bisa jadi hati pengen dipuji. Tapi kalau hati baik, otomatis amalan-amalan fisik akan baik.
Jadi prioritaskan ini, saudaraku. Prioritaskan ini. Dan di antara kenapa kita harus memprioritaskan amalan hati, karena menata hati susahnya minta ampun. Luar biasa. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini imam besar. Beliau mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda alayya min nafsi. Aku nggak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati jiwa atau hatiku. Itu paling susah udah. Mengobati hati paling susah, kata beliau. Lalu beliau maratan li wa maratan alai. Kata beliau, ya Allah, susahnya itu di sebuah waktu hati dan jiwa saya mendukung saya. Baik, tiba-tiba berubah jadi menyerang saya. Susah banget dikendalikan, itu maksudnya. Maratan li wa maratan alai. Di suatu waktu, ya Allah, baik ya minta ampun hati. Enak, ikhlas, berharap sama Allah, tiba-tiba berubah lagi. Itu setengah mati. Ini kalau imam besar, ulamanya ulama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan demikian. Mungkinkah kita gampang menaklukkan hati kita? Mungkinkah kita gampang membersihkan hati kita? Siapa kita? Makanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi SAW, dalam kitab Hilyah, beliau mengatakan, innama summiyal qalbu min taqallubih. Organ ini dinamakan, atau hati diistilahkan dengan al-qalbu. Qalbu, kenapa qalbu? Kenapa nggak bahasa yang lain aja atau kata yang lainnya? Kenapa qalbu? Min taqallubih, karena taqallubnya, berbolak-balik. Jadi qalb itu artinya berbolak-balik. Berbolak-balik, terus bolak-balik. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Kadang dukung, kadang berbolak lagi. Kadang mendukung saya, kadang nyerang saya lagi. Itu yang alasan kenapa qalbu. Kenapa nggak hajar? Batu gitu kan susah gitu digoyang. Kenapa nggak hadid? Besi gitu kan susah. Udah taruh di situ udah getak gitu aja. Al-qalbu bolak-balik. Abu Ubaidah bin al-Jarrah, sahabat besar Nabi SAW, pernah mengatakan, mathalul qalbil mu'min mathalul usfur yataqallabu kulla yawmin kadha wa kadha marrah. Perumpamaan hati seorang mukmin loh ya. Belum nggak mengatakan orang yang munafik dan segala macam. Orang mukmin itu perumpamaan seperti seekor burung usfur yang nggak bisa diam. Yataqallabu kulla yawm, kerjanya loncat, terbang sana, terbang sini. Gak bisa diam. Gak bisa diam. Energik banget. Lo terbang sana, terbang sini. Terbang sana. Kadang-kadang di sana, kadang-kadang di sini. Kada wa kada marrah. Subhanallah. Beliau gak mengatakan perumpamaan hati seorang mukmin seperti apa? Kura-kura, kan enak tuh, lambat jalannya, enak kalau udah diatur gini udah nggak pindah-pindah gitu loh. Apalagi kura-kura yang gede banget, enak. Atau bintang laut tuh kan enak tuh, atau kerang gitu. Perumpamaan hati seorang tuh kayak kerang, di dalamnya ada mutiara segala macam. Ini kata beliau perumpamaannya seperti burung usfur, pergi sana, hinggap ke sana, loncat sana lagi. Kalau kita nggak punya waktu untuk menata hati kita, ya selesai, saudaraku. Ini nama-nama besar yang mengerti agama kita luar dalam. Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari kan kepercayaan Nabi SAW untuk dakwah dan lain sebagainya. Ini kenapa dinamakan qalbu? Karena qalbu itu berbolak-balik. Gak bisa diam, bolak-balik, balik lagi. Kan itu sebabnya kenapa hari ini kita, misalnya hari ini kita sholat tuh kayaknya khusyuk banget, nangis. Besoknya setengah mati mau nangis, blank ke kanan, ke kiri. Kan itu.
Hari ini jangan bergantung sama makhluk, bergantung tuh sama Allah. Yakin, udah yakin. Besok begini lagi, goncang. Itu yang perlu kita camkan jamaah sekalian yang Allah muliakan. Padahal itu parameter. Dan kalau hati bisa baik, semuanya akan baik. Itu yang dikatakan Nabi SAW. Makanya Al-Imam Ibnu Muflih membawakan keterangan para ulama, inna salahal qalbi mustalzimun li salahi sairil jasad. Memang berat. Tapi kata Al-Imam membawakan keterangan para ulama, sesungguhnya baiknya hati mengandung konsekuensi akan baiknya seluruh jasad kita. Dan rusaknya hati mengandung konsekuensi akan rusak seluruh jasad kita. Jadi megang yang satu ini itu samanya megang semuanya, udah all in, full package gitu loh, semuanya dapat. Tapi susahnya minta ampun, memang luar biasa. Tapi lucunya banyak kita tidak perhatian masalah itu, selewat aja. Makanya nggak pernah berhasil khusyuk dalam sholat. Makanya nggak pernah, walaupun udah ngaji bertahun-tahun, nggak berhasil khusyuk dalam sholat. Karena cuma selintas aja. Dulu ulama kita bertahun-tahun, kita udah sebutkan, Yusuf bin Asbat tuh 20-an tahun, Muhammad bin Munkadir 40 tahun. Ya gimana? Kan ngadepin burung usfur, loncat sana loncat sini, terbang sana terbang sini. Oleh karena itu yang perlu kita camkan. Terakhir, saudaraku yang Allah muliakan, pentingnya kita beramal soleh. Sebagaimana kelanjutan dari pelajaran sebelumnya, kalau hati baik, nggak mungkin kita hobinya tidur. Kalau hati baik, nggak mungkin kita jadi pemalas. Kalau hati baik, nggak mungkin kita tidak produktif. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hati baik, semua jasad akan baik. Hati buruk, semua akan buruk. Dan itu parameter hati dan amal, kata Nabi. Hati dan amal. Dan inilah kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman, hatinya beriman kepada Allah, kami akan anugerahkan kehidupan yang bahagia. Walanajziyannahum, lalu Allah lanjutkan, dan kami akan balas mereka ajrahum, dengan balasan yang lebih baik daripada makanu ya'malun, apa yang mereka selama ini kerjakan. Jadi Allah akan kasih ganjaran, pahala, kenikmatan yang jauh lebih besar dari apa yang kita korbankan. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan waktu sudah habis. Qadarullah, kita nggak buka sesi tanya jawab karena cukup banyak terkuras di kendala awal kajian tadi. Kita baru start jam 6.48, jam 5.48, mohon maaf. Tapi pasti banyak hikmah, pasti banyak pelajaran. Insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab di esok pagi, biidznillah. Semoga bermanfaat. Semoga kita mendapatkan pelajaran ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.